silahkan teman-teman kita mungkin saat ini masih pada sholat atau misalnya pada masih makan, it's okay banget. Jadi nanti sambil aja ya. Kita akan mulai seperti biasa, on time tepat waktu, karena yang seharusnya diapresiasi adalah teman-teman yang udah on time ini gitu. Jadi nggak perlu kita nungguin mereka. Langsung aja, kita mungkin bisa mulai. Benar kata Mbak Zulfa tadi, jadi kita akan ngebahas masih tentang customer. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, aku akan sangat suka sekali kalau teman-teman ramaikan room chat biar kelas kita malam hari ini tuh kerasa rame ya. Karena biar tahu aja, oh ternyata masih dengerin, oh ternyata pada nyimak kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan banget ketika nanti misalnya di saat aku menyampaikan, teman-teman ada yang pengen ditanyain, takut lupa gitu, langsung ditulis aja. Biar nanti Mbak Zulfa yang bantu nge-record ada pertanyaan apa aja gitu. Intinya pada malam hari ini kita diskusi bareng ya. Kalau dibilang ini misalnya belajar, aku juga belajar banyak dari Naisha, dari teman-teman mitra di sini gitu. Jadi kita sharing aja lah, kita diskusi bareng. Oke. Wah luar biasa. Aku tuh kalau udah misalnya sharing ya, diajakin belajar bareng sama tim Naisha itu, apalagi sama reseller dan mitra Naisha, aku selalu happy banget Mbak Zulfa. Karena emang mereka antusias banget ya. Mau malam aja udah kayak, kan webinar tuh banyak ya timingnya. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Dimana malam itu semuanya padahal istirahat gitu. Tapi aku juga appreciate banget sama tim Naisha Pusat karena memfasilitasi teman-teman di sini untuk kita belajar bareng. Oke, di sini udah pada absen. Aku mau bacain dulu ya. Oke. Wah, ada yang dari Palu nih. Sulawesi Tengah, halo. Kabupaten Bandung, Cilacap, yuk. Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur coba. Yang zona waktunya Indonesia Timur, adakah di sini selain Palu? Jogja nih Mbak Sinta nih. Yuk, ramaikan kita sharing energi dulu sebelum nanti kita sharing materi. Oke, ada siapa lagi? Ayo, ada yang mau klaim paling jauh mungkin? Saya Mbak, dari Malaysia gitu, boleh banget, ayo. Oke, ini ada Banyuwangi. Wah, ini Mas kayaknya ya, Mas Adib Ali Fikri, sorry. Rumahnya deket rumahnya Farel. Banyuwangi top ya. Di 17 Agustus kemarin ada tetangganya 2 Farel orang. Ternyata Mbak. Wah, tetangganya Farel. Oh boleh nih kita. Ojo dibandingke ya Mas. Wah, ada yang dari Jakarta juga, luar biasa. Mau dari ibu kota, mau dari daerah, yuk. Di malam hari ini, insya Allah kita bakal sharing dan kita perdalam lagi apa sih yang sebenarnya customer kita itu pengen. Kita cari tahu lagi sebenarnya kalau misalnya kita berhadapan sama customer tuh baiknya di gimana ini gitu. Nah, aku dan Mbak Zulfa malam hari ini mohon izin untuk sharing ya teman-teman ya. Nanti kita bakal banyak ngebahas sih. Actually, dari yang poster yang teman-teman lihat, kira-kira taunya malam hari ini mau belajar apa nih? Yuk, diramaikan room chat-nya. Temennya Farel tadi mana nih? Yuk, yang dari Palu juga. Yuk, diramaikan. Kira-kira malam hari ini teman-teman punya firasat kita belajar apa nih? Yuk. Kelasnya harus aktif, karena kita kan seller ya. Kita adalah seorang penjual, pastikan kita itu benar-benar bisa aktif gitu. Jadi nanti kalau mau ketemu sama customer, kalau nggak pernah latihan di malam hari ini, ketemu sama customer masih malu-malu gitu. Jadi nggak usah malu-malu lagi, teman-teman yuk di malam hari ini langsung aja kita latihan. Ramaikan room chatnya. Malam hari ini nih, Mbak Laili, Mbak Nawati, punya bayangan nggak kita mau belajar apa? Ada yang udah lihat posternya kan? Kira-kira tuh bahasanya susah banget sih Mbak Ina. Mbak Zulfa kok nulisnya customer retention itu apa sih? Ayo, ayo. Marketing skill, kata Kak Sinta nih. Kalau kata Kak Rizka, menjaga relasi sama customer. Oke. Terus. Kak Sri Meilani nih. Kak Sri Meiliani. Maaf ya kalau salah-salah namanya aku sebutnya. Komunikasi dengan customer. Oke. Nice banget nih. Ada lagi yuk. Atau ada yang punya tafsirnya beda.
Mbak Sari, mempertahankan customer supaya repeat order terus. Ini teman-teman kalau kita di kelas kayaknya bakal asik banget ya, karena bakal rame gitu. Thank you banget teman-temanku yang udah di sini mau mengketikkan jari-jari manisnya gitu untuk kita malah di sini ini berupa partisipasi aktif kalau kita pakai medianya Zoom. Well, benar banget. Mostly kalau garis besarnya adalah kita lagi-lagi bakal ngomongin customer ya, karena ini penting, apalagi kita seorang reseller atau kita seorang penjual di sini, kita di sini melakukan transaksi nantinya dengan customer gitu. Jadi aku mau sampaikan ke teman-teman, kenapa sih harus belajar, bukannya jualan tinggal jual aja gitu. Buktinya, kalau misalnya jualan tinggal jual aja, kenapa ada yang sekarang customer-nya udah banyak, tapi ada yang customer-nya misalnya masih belum banyak. Nah, berarti kan ada something nih, ada sesuatu yang kayaknya kalau kita pelajari, kena nih, bakal bisa nih kita punya customer-nya banyak, bakal bisa juga nanti customer-nya loyal. Ada yang di sini reseller baru, boleh katakan saya dan ketikkan di room chat. Jadi it's okay, yuk. Ada yang di sini misalnya, aku baru join, aku baru nih, Mbak Ina, aku belum tahu nih gitu. Nah, muncul nih teman-teman yang aku suka. This is the right time menurut aku. Ini waktu yang pas banget untuk teman-teman malah belajar. Nih, udah ada pertanyaan malah kita belum mulai. Oke, nice banget. Tip. Nah, aku senang banget kalau teman-teman aktif kayak gini. Jadi nanti kita bakal banyak sharing ya. Oke, dan Kak gimana sih cara nawarin di customer supaya mau beli? Ini boleh lah, nanti kita akan bahas. Saya reseller baru, Kak. Ya, sama. Oke, saya baru join. Teman-teman, mostly apa yang tadi teman-teman jawabkan di room chat ini benar ya. Kita akan cari tahu lagi gimana sih caranya biar kita bisa melakukan customer retention. Mungkin ini adalah kalimat yang asing atau istilah yang teman-teman kurang familiar, nggak pernah dengar tuh gitu. Intinya adalah gimana sih biar customer kita itu retensi. Kalau bahasa Indonesianya, retensi itu berarti dia itu bertahan, retain. Dia itu bertahan sama kita. Alias mungkin bahasa simpelnya adalah loyal atau dia setia sama kita. Nah, ini ternyata bisa dipelajari. Jadi teman-teman yang misalnya baru lah belajar loyal customer, tapi aku kan baru Mbak Ina, belum ada customer yang mau dibikin loyal gitu. Justru itu karena kita misalnya udah tahu di sini di malam hari ini, kita jadi tahu kalau ternyata loyal customer itu bisa dibuat. That's by design, bukan datang dari yang maha kuasa langsung gitu, enggak. Tapi kita harus berusaha, baru Allah kasih gitu. Jadi yuk, malam hari ini boleh kita langsung aja ke slideshow-nya ya. Aku minta tolong bantuan Mbak Zulfa seperti biasa untuk operating. Biar nanti kita seru-seruan. Oke. Sebentar, sambil itu di-play. Oke. Sudah ya? Oke. Caela, kita sekarang udah jadi ungu ya, Mbak Zulfa. Oke, boleh yuk next aja. Tadi mau beli. Oke, sudah ada suaranya? Atau masih nggak ada suaranya? Sudah Mbak. Oh, sudah. Oke, thank you ya. Oke, salam kenal teman-teman, dan mungkin di sini manggilnya reseller atau mitra nation. Intinya kita teman ya. Mulai hari ini kita teman teman-teman. Jadi silahkan kita bisa diskusi kapanpun. Boleh next lagi? Oke, aku mau sebelum teman-teman nanti menjudge dirinya nggak bisa jualan atau menjudge dirinya kayaknya aku kurang terampil deh dalam berjualan, kok ya sepi aja nih HP atau misalnya marketplace-nya aku atau toko online-ku gitu. Jadi aku mau ngenalin teman-teman dulu. Ini sebenarnya mindset basic, dan bahkan mungkin di setiap kali aku sharing teman-teman, aku selalu memulainya dengan ini gitu. Kenapa? Biar kita tuh nggak meng-underestimate diri kita sendiri sebagai seorang seller. Karena kadang ada yang merasa baru, terus ngelihat tetangga sebelah, kok dia udah rame ya gitu. Kok dia banyak banget ya transaksi perharinya gitu. Oh, kok dia dapat apresiasi ya dari pusat karena orderannya banyak, kayak gitu. Jadi teman-teman, kita
kalau kita mau terjun ke dunia usaha, pastikan teman-teman kalau bisa screenshot ini dulu, karena sebenarnya dalam proses terjadinya transaksi itu nggak lepas dari corong ini gitu. Jadi ketika teman-teman sekarang masih ngerasa baru, terus masih ngerasa tertinggal banget sama misalnya seller yang lain, yang mereka itu misalnya udah oke banget nih dari segi penjualannya gitu. Mereka kecapai terus targetnya gitu. Teman-teman harus inget deh sama corong ini, segitiga terbalik ini. Jadi ketika kita misalnya mau terjun ke dunia usaha, pastikan teman-teman tahu dulu funnel marketing ini. Aku nggak akan berbicara teori terlalu banyak di sini, cuman aku pengen ngasih gambaran skema, karena kadang kita jadi konslet atau kadang ngerasa kayak kita kurang layak berjualan, atau sampai nanti kita berpikiran kayaknya aku nggak bakat di sini, padahal semuanya bisa kita pelajari kalau kita mau belajar. Nih, ternyata ketika misalnya kita berjualan dan terjadi transaksi atau alias ada yang namanya customer, itu tuh dia ada di level yang paling bawah, ya. Jadi ketika sekarang misalnya masih belum ada transaksi, barangkali kita masih belum tahu ini gitu. Jadi nggak ada yang salah, teman-teman itu nggak salah. Bukan berarti teman-teman juga nggak ada skill dalam berjualan, bukan gitu. Aku mau sampaikan dulu, bahkan perusahaan-perusahaan yang gede pun dia mengajarkan ke timnya kalau nggak yang customer itu ya utuk tiba-tiba datang beli gitu. Tapi ada serangkaian proses yang mereka alami, ya dimana kalau dari bahasa apa ya, bahasa istilahnya gitu namanya customer journey, yang dimana itu yang membuat mereka tuh jadi kayak dari titik sini ke titik sini perlahan gitu. Nah, aku mau sampaikan di sini, kalau teman-teman sekarang misalnya transferannya masih belum ada atau bahkan misalnya masih sedikit banget gitu per hari, bisa jadi kita belum pelajari funnel marketing ini. Nah, Mbak Ina, apa itu funnel marketing? Oke, sebentar ya. Jadi, funnel marketing itu seperti ini teman-teman. Jadi, kalau kita misalnya berjualannya online, nggak yang langsung ada offline store, itu nanti teman-teman bisa langsung aja lihat yang segitiga kuning. Oke? Tapi, at least teman-teman tahu dulu, ternyata siapapun orang yang misalnya dalam tahapan membeli, atau mereka itu adalah sebagai customer, even itu adalah kita sendiri ketika kita membeli sesuatu ya secara online ataupun offline, sebelum kita beli pasti kita udah aware dulu, di mana aware ini adalah tingkatnya itu di kognitif, di pikiran kita. Kita tahu ada brand A, ada brand C, D, E, F, Z gitu kan. Tapi at the end kita akan menentukan pilihan, atau kita akan menentukan namanya customer decisions gitu ya. Sebelum kita beli, kita kan cari tahu dulu infonya gitu. Nah, ini dia barangkali yang sekarang misalnya orderannya masih sepi, itu belum melalui proses dari awareness ini. Coba lihat yang paling atas. Kita lihat di versi umum dulu ya, segitiga ungu. Ada yang namanya awareness, turun ke interest, ada lagi namanya desire, and then terakhir action. Ini aku sengaja pakai istilah yang paling umum di dunia marketing atau pemasaran. Jadi teman-teman, kenapa kita kan mau jualan, mau belajar pemasaran? Sebentar, kalau misalnya kita nggak tahu mindset basicnya dalam berjualan atau dalam pemasaran ini, nanti kita sering ini menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi kita pelan-pelan ya. Contoh nih di sini, di level awareness, oke, si calon customer-nya kita itu udah mulai kayak tahu, kenal, terus juga mereka tuh kayak apa namanya, kita tuh kayak keterpa iklan atau misalnya melihat postingan-postingan gitu. Tapi dia belum beli, tahapannya belum beli. Interest ini, dia udah mulai tertarik, kepo, atau bahkan dia udah kayak compare atau membandingkan produk kita di Indonesia dengan gamis-gamis yang lain misalnya. Kenapa di Indonesia misalnya punya harga yang lebih tinggi dibandingkan brand yang ini? Sementara kalau dari segi foto sih kayaknya sama-sama menarik. Nah, itu aja kita udah one step closer menuju dealing kan, karena mereka sudah mulai di antara ribuan brand produk gamis, mereka itu memilih mau yang Naisha atau yang lain, misalnya seperti itu. Nah, jadi customer kita nggak utuk-utuk langsung beli ya, mereka tuh panjang banget prosesnya. Atau nggak utuk-utuk dia langsung sampai nanya terus
habis itu mereka nggak jadi beli. Nah, nanti itu ada lagi pembahasannya. Setelah mereka membandingkan produk kita dengan yang lain, itu aja kita udah menang sebenarnya, karena di antara tadi ribuan, mereka memilih 2 gitu. Yang ini apa yang ini? Sampai pada akhirnya misalnya mereka naik lagi ke turun ya kalau di sini ya. Turun lagi ke tingkatan desire, di mana desire ini keinginan mereka untuk membeli itu udah ada. Jadi mereka misalnya kalau kita upload itu di sosial media, anggaplah misalnya di sini ada siapa ya? Aku mau mention namanya deh. Misalnya di sini ada Mbak Aprilia Widya nih. Mbak Aprilia Widya itu berjualannya misalnya anggaplah lewat story, Instagram story, ngupload gitu foto produk, terus ada yang replay. Teman-teman, percayalah ketika mereka udah sampai ke nanya, atau misalnya dia langsung nge-WA gitu, karena pas dibuka Instagramnya Mbak Aprilia, order Naisha, klik link WA di bawah ini gitu, langsung terhubung ke WA. Itu aja udah good banget gitu. Nah, teman-teman di sini aku bisa bilang udah dibantu banget dari level yang awareness-nya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dari Naisha Pusat itu udah rajin banget untuk ngasih kayak misalnya product knowledge, foto produk, terus banyak banget kan materi-materi yang itu sifatnya untuk awareness. Kayak gitu. Bahkan ada kayak konten-konten marketing yang sifatnya itu informatif, ada juga yang konten marketing yang sifatnya itu memang detail produk gitu, mengarah ke soft selling. Itu tuh udah kebantu banget sebenarnya. Tinggal kita spread that information. Tinggal kita gimana caranya kita pakai media yang kita punya untuk kita sebarluaskan lagi. Kayak gitu. Biar orang itu jadi kayak ini bagus, berapaan harganya? Itu aja udah levelnya udah desire, teman-teman. Mereka nanya aja, itu mereka udah lompat tuh dari awareness, interest, desire gitu. Nah, ini dia. Tahapan action itu udah tahapannya membeli. Jadi, teman-teman yang di sini kayak pernah mungkin ada di antara kita yang berkecil hati, kok belum ada yang transaksi ya, padahal aku udah melayani banyak customer nih gitu, melayani banyak chat, ada beberapa loh padahal Mbak Ina yang nanya, tapi kok masih belum terjadi dealing ya. Jangan khawatir, itu udah bagus banget karena mereka udah nanya aja, itu udah good point bagi kita. Karena tadi kalau kita lihat dari customer journey atau misalnya kita lihat dari ini aja deh, funnel marketing, mereka udah melalui tahapan-tahapan yang itu tuh udah luar biasa banget di antara ribuan atau bahkan jutaan brand yang ada gitu. Mereka memilih untuk mengontak kita. Itu udah good point. Jadi jangan pernah underestimate diri kita sendiri. Sekarang tinggal kita belajar gimana ya caranya biar mereka sampai ke tahapan action. Nah, selama nanti program kita belajar bareng bareng teman-teman reseller Naisha, entah minggu kemarin, terus malam hari ini, minggu kemarin, maksudnya first meeting ya, di pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan banyak ngebahas tentang customer ya, di mana customer itu adalah, ada yang ngerasa di sini banyak yang nanya-nanya gitu, customernya udah banyak nih karena banyak yang nanya gitu, ada yang udah banyak dapat leads atau chat dari calon customer-nya mungkin. Nah, ini teman-teman nanti bisa membedakan ternyata siapa sih customer, siapa sih yang benar-benar menjadi customer, dan at the end ya dari output dari customer retention itu adalah loyal customer gitu. Jadi nanti kita akan lihat di sini. Nah, ini aku udah bikinin versi compactnya teman-teman. Jadi versi compactnya itu kalau kita berjualan online ya, karena langsung disederhanakan, jadi lebih simple aja gitu, awareness, spread information. Oh iya, yang ini ya, oh gak bisa yang ini, kayaknya aku tahu deh, oh ini mah aku sering lihat. Nah, itu udah di tahapan awareness, tapi kalau mereka udah kayak, oke, ini ya, aku udah transfer, silakan dibantu untuk di packing dan dikirim hari ini, saya butuh cepat. Nah, ini udah levelnya mereka udah di acquisitions. Nah, customer retention itu levelnya udah di repeat order. Jadi gimana caranya biar mereka itu mau repeat order ya? Tentunya ini balik lagi ya, ini semua by design. Semuanya dalam hal teknik untuk kita melakukan customer retention itu memang perlu diperhatikan banget gitu. Nah,
Pertanyaannya, kalau misalnya masih baru Mbak Ina kan kita baru nih. Untung banget teman-teman yang masih baru, jadi nggak kelabakan. Aku sering banget ketemu sama business owner atau misalnya mereka yang melakukan usaha gitu ya, punya usaha udah gede, mereka baru tahu, mereka ngerasa kayak, aku tuh banyak loh dari dulu yang udah beli, tapi aku lupa mintain nomornya mungkin, atau aku lupa melakukan pendataan terhadap customer-customer yang pernah beli. Padahal teman-teman sekarang itu semua data itu bisa banget menguntungkan kita juga gitu. Saat kita misalnya punya produk baru atau misalnya penawaran-penawaran spesial, tingkatnya nanti akan sangat berbeda. Wah, panjang nih. Oke, Mbak, kita lanjut dulu deh. Jadi ini ya gambarannya, teman-teman jangan pernah merasa sedih ketika misalnya sekarang masih sepi orderannya, karena prosesnya seperti ini gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya juga flywheel ya teman-teman. Tadi kan funnel marketing. Jadi kalau teman-teman ngelihat strategi dari marketing, bisa kalau kita berbicara tentang customer ya, gimana biar customer itu retain, kita bisa lihat kedua hal ini aja. Ada yang sifatnya funnel. Funnel itu apa sih? Kayak corong gitu. Kayak gitu kan corong ya. Nah, tapi baru-baru ini ada juga yang memberikan sebuah bukan pendapat sih, salah satu mazhab ya. Mazhab kalau sekarang itu bukan lagi customer yang paling bawah gitu, tapi sebenarnya customer itu yang menggerakkan yang lainnya. Nah, ini dia kuncinya ya, teman-teman. Jadi sekarang kalau setiap kita misalnya berhasil mendapatkan satu customer aja, pastikan teman-teman bisa men-treat mereka dengan sangat-sangat puas. Karena kalau mereka puas, flywheel ini ibaratnya kayak roda panas yang terus berputar, customer ini yang akan ngebawa customer lainnya. Paham? Jadi kayak, oh gini ini, ternyata kalau kita berhasil misalnya dapetin customer, itu aja udah untung banget kan. Tapi gimana caranya biar customer ini juga mendatangkan customer yang lain? That's the point. That's the point of customer retentions. Itu kunci yang ini pengen banget aku apa ya, teman-teman taruh di benaknya, jadi kayak satu customer itu aja berarti kok dibanding misalnya kita kayak terus-terusan nyari customer tapi nggak pernah kita rawat customernya gitu. Kenapa? Karena ini ternyata sekarang ada metode yang namanya flywheel yang itu penting banget. Jadi gimana ya caranya sekarang setiap customer yang datang bisa kayak tell everybody kalau mereka puas dengan kita sebagai seorang seller, terus abis itu dia akan menginfluence atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembelian yang sama gitu. Dan tentunya nanti selain repeat order akan terjadi juga yang namanya rekomendasi. Oke, ini ribet Mbak Ina, berat. Aku nggak kuat. Ya udah biar aku aja. Jadi kita next aja. Oke, nanti kita diskusikan ya. Kita boleh next aja. Intinya teman-teman, dalam proses aku penyusunan buku pertama, yang dimana aku baru aja kelar menyelesaikan buku keduaku, dan kayaknya OTW buku ketiga juga, aku mau sampaikan ke teman-teman ternyata bukan cuma di Indonesia, tapi di perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Apple, perusahaan-perusahaan gede lainnya itu udah benar-benar concern banget ke yang namanya customer yang udah melakukan transaksi, alias mereka disebutnya existing customer. Kalau customer yang baru, itu yang namanya new customer. Kalau customer-nya udah pernah beli, dan mereka beli lagi. Atau misalnya mereka udah pernah beli aja sekali, itu namanya existing customer. Bisa dilihat di chart ini, jadi probability of selling to a new prospect ya, lihat ya, 5-20%. Jadi kalau kita nawarin ke orang baru, ibaratnya kayak gitu, itu tuh kayak kesempatannya 5-20% aja. Kita berhasil ya melakukan yang namanya penjualan gitu. Tapi ketika kita nawarinnya ke customer yang udah pernah beli, itu pasti 60-70% kemungkinan mereka akan say yes gitu. Jadi ayo bayangin kalau misalnya sekarang kita nggak belajar ini, terus teman-teman dari yang kayak oh semula udah dapet customer, dan nanti kemudian teman-teman kayak customerku makin banyak nih, makin banyak, terus kita terlena dengan itu, pas nanti lagi apa namanya, market jenuh atau lagi keruh-keruhnya gitu, kita kayak nggak punya something, nggak punya kekuatan, padahal banyak loh yang beli, tapi aku nggak punya kedekatan dengan customerku. Jadi pas aku mau nawarin, kayak start dari awal, dia kayak jadi asing lagi gitu, karena kayak, oh
Naisha. Oh ya udah. Nah, itu yang ditakutkan gitu. Dan faktanya selama aku misalnya sebelumnya aku kan bekerja di salah satu perusahaan yang itu customer-nya adalah business owner, teman-teman. Di situ aku boleh cerita, banyak banget teman-teman kami yang di situ merasa kayak rugi. Ya wajar aja rugi. Kenapa? Karena boleh kita next aja. Jadi ternyata kalau kita nggak maintain atau menjaga hubungan kita dengan customer yang sudah melakukan transaksi, itu tuh nanti effortnya akan jauh lebih gede lagi gitu. Dan investasi untuk kita ulang lagi dari awal karena mereka menjadi stranger atau orang asing, itu tuh akan kayak ya Allah ulang lagi dong dari awal, kan nggak mau ya, karena kalau kita udah dapat customer yang mereka udah sampai tadi tahapannya dari mereka baru tahu aware, terus mereka nanya-nanya sampai mereka misalnya kayak mau beli, masa sih kita aware lagi gitu, nggak dong, ternyata nanti kita bikin mereka berputar terus ya di flywheel itu gitu. Nah, seperti ini. Jadi faktanya kebanyakan pebisnis atau kita sebagai orang yang terjun di dunia usaha, kadang masih terlalu fokus promosi sana-sini untuk dapetin customer baru. Dan akhirnya lupa, ternyata customer yang kemarin beli aja, even itu 1, 2, 4, 5 orang, kalau kita seriusin, kita ajakin ngobrol terus, dia bisa kok ngebantuin kita untuk berjualan juga. Mungkin at the same time atau dalam waktu yang dekat mereka nggak beli, karena bisa jadi mereka bajunya masih bagus atau mereka belum ada acara sampai mereka mau kayak beli lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita maintain atau kita jaga terus hubungan kita, komunikasi kita dengan dia, even di luar jualan ya, kita tetap berteman sama dia, teman-teman, itu ada peluang banget ketika nanti kita punya produk baru, mereka lagi pas ada duitnya atau ada kepentingan memakai baju yang baru atau misalnya himar atau hijab yang baru, percaya sama aku, mereka akan beli. Gitu. Oke, kita next dulu. Aduh Mbak Ina, kayaknya masih belum ngerti nih gitu. Mbak Ina, gimana ya usaha aku masih kecil. Mbak Ina, kalau saya baru aja mulai, tadi banyak kan aku absenin. Saya sih galau nih Mbak Ina, soalnya kan saya belum punya customer, baru join semalam, baru ngontak Mbak Zulfa juga semalam gitu. Itu gimana ya? It's okay, kita next dulu. Oke, teman-teman. Aku mau sampaikan, mungkin apa ya, terkesan kalau kita ngomongin quotes itu sometimes kayak males ya. Cuman menjawab dari teman-teman yang di sini masih beginner atau misalnya masih pemula, ini ada penguat untuk teman-teman. Jadi every master was once a beginner, every pro was once an amateur gitu. Jadi teman-teman jangan sedih. Kita yang pemula ini jangan sedih gitu, karena orang-orang yang udah sampai di situ, mereka itu akan ngerasa kayak, ya memang karena ada yang dilalui gitu ya, jadi jangan berkecil hati. Setiap master, setiap orang profesional itu pernah menjadi seorang pemula. Terus setiap pro, itu juga setiap orang yang pro itu pernah kok mereka juga amatiran gitu. Sekarang kita belum jadi misalnya sales yang handal, belum jadi seller yang star seller. It's okay. Kita nikmatin aja sambil kita terus belajar kayak di malam hari ini ya, belajar terus, cari tahu terus, kita diskusi terus gitu sama mereka yang memang udah pernah melewati itu, jadi akan lebih mudah nanti. Next lagi. Oke, semua setuju nggak? Kalau atau sepakat nggak nih sama yang aku sampaikan tadi? Kalau semuanya itu kayak ya memang butuh proses, apalagi teman-teman di sini yang masih pemula. Yuk, katakan dulu setuju atau sepakat, agree, apapun itu. Kenapa ini penting sampai harus nulis-nulis? Biar kita ingat, biar kita semangat. Jadi nggak cuma dengerin habis itu nanti kelar webinar, udahlah, nggak ada orderan, ya udahlah kan nggak ada hukuman. Ya udahlah toh juga nanti Mbak Naila atau ownernya Naisha juga nggak akan ngechat aku kok kalau aku nggak ada orderan. Mbak Zulfa kayaknya nggak akan telepon aku kalau aku nggak ada orderan. Maka dari itu teman-teman, kita belajar dulu mindset berjualan itu penting ternyata. Ibarat kata kalau kita mau misalnya renang nih di kolam,
tanpa kita anggaplah kita mau renang gitu, terus kita langsung nyebur, tapi kita nggak pernah belajar renang, ya wajar aja kita kelelep sama yang lain gitu loh. Wajar aja penjualan kita itu kelelep sama mereka yang udah belajar. Jadi it's okay ya, buat yang baru-baru, mari kita belajar bareng. Oke, kita next Kak Zulfa. Luar biasa banget, aku suka banget sama reseller Naisha karena gini nih. Jadi aku niat juga bikin materinya, aku perbaiki dari yang kemarin. Well, ini dia mindset yang oke banget untuk kita kalau kita mau bisnis atau usaha kita mengalami yang namanya growth atau pertumbuhan. Oke? Kita boleh next lagi Kak Zulfa. Nah, teman-teman, dalam mempertahankan customer kita perlu banget mengerti customer loyalty ladder. Ya, ini aku juga pengen spill ke Mbak Zulfa juga nih. Mbak, ini penting banget gitu. Nah, nanti kita akan belajar dulu. Jadi teman-teman jangan dulu kayak kepikiran aduh, gimana caranya gitu Mbak, biar closing dan lain-lain. Nanti aku janji itu di pertemuan berikutnya, tapi aku mau nanamin mindset ini dulu gitu. Biar teman-teman kalau lagi sepi tuh nggak yang langsung habis itu galau, sedih, ngerasa nggak worth it, join reseller Naisha. Ingat, tahapan yang sebelum mereka membeli, mereka tahu dulu kan, apakah kita sudah cukup spread information ke mereka atau memberikan banyak pengetahuan kalau produk kita beda, unique selling point atau yang membuat produk kita berbeda dengan yang ada di pasaran apa, dari segi bahan misalnya, quality, terus apa namanya, kita punya R&D dan lain-lain, itu harus banget kita sampaikan ke, percuma dong produk bagus tapi kita nggak pernah komunikasikan, yang mana bisa mereka tahu gitu. Jadi teman-teman jangan sedih, dan sekarang aku mau kasih tahu, ketika misalnya mempertahankan customer dan customer kita belum loyal, jangan sedih juga karena bisa jadi kita belum tahu gitu. Ada yang namanya customer loyalty ladder. Boleh next Kak Zulfa. Apalagi ini Mbak Ina? Aduh banyak ya istilahnya, nggak apa-apa, jangan diingat istilahnya, yang penting teman-teman paham aja. Customer loyalty ladder itu adalah tangga loyalitas pelanggan. Jadi teman-teman yang misalnya di sini ngerasa kayak, Mbak, customer aku banyak loh, banyak banget yang ngechatin aku gitu. Terus aku tanya, yang closing dari yang nanya-nanya berapa? 1. Oke, teman-teman, yang bisa kita katakan customer adalah mereka yang sudah melakukan apa? Ayo jawab, ramaikan, ketik-ketik. Kira-kira, nih udah ada juga di ladder-nya ya. Ladder itu tangga. Nice banget, nice, closing, transaksi, order. Keren, 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 keren. Jadi, jangan pernah teman-teman ngerasa kayak, ini aku customer-nya udah banyak gitu ya. Jangan cukup puas sampai di leads-nya banyak atau chat-nya banyak gitu, tapi sampai di sini dulu. Bener banget Kak Nur Safira, yang beli semuanya luar biasa banget nih, rame, aku suka banget. Oke, bener banget, jadi customer itu adalah mereka yang sampai di tahapan transaksi, sampai di tahapan melakukan pembelian. Coba teman-teman lihat di sini. Kalau diibaratkan tangga, mereka bisa sampai loyal itu nggak yang kayak langsung loyal di pembelian pertama. Jadi jangan sedih ya. Jangan ngerasa kayak, aku belum punya loyal customer Mbak Ina. Ya jangan khawatir, yang penting kita tahu dulu. Ternyata ada proses yang dilalui sama customer. Tadi aku bilang, proses ini kalau istilahnya namanya customer journey gitu. Ada journey, ada perjalanan yang mereka lalui. Ketika perjalanannya menyenangkan saat berbelanja di Naisha, tentu mereka akan ingat kita, tentu mereka akan punya kesan yang baik untuk kita gitu. Jadi dan mereka bisa sampai ke perjalanan yang seterusnya, sampailah mereka nanti di paling atas ini yang dekat sama bintang ini ya, partner. Oke, kita lihat dulu. Jauh di sebelum prospek ada juga namanya prospek. Sorry aku lupa, nanti kalau ingat aku spill deh. Jadi prospek ini teman-teman, ini adalah anak tangga paling bawah. Di mana prospek ini adalah, nih teman-teman bisa baca, intinya adalah mereka yang udah percaya, mereka udah aware, mereka udah interest, mereka udah desire gitu. Nah, tapi mereka belum beli. Nah, ini dia nih prospek. Mereka adalah orang-orang yang dari 250 juta masyarakat Indonesia gitu. Prospeknya Naisha itu siapa aja sih gitu yang sekiranya kalau kita tawarin dan dia butuh dan dia juga punya duitnya, akan terjadi kok transaksi gitu. Itu pasti akan banyak banget. Prospek itu adalah
mereka yang udah masuk ke ciri-ciri atau target marketnya kita gitu. Oke, nah boleh nih cerita-ceritain aja, ramaikan aja di room chat sambil aku izin ya, aku masih lanjutin dulu, nanti kita bisa sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, prospek ini kalau dia misalnya berhasil kita temukan dari 250 juta masyarakat Indonesia itu teman-teman, kita berhasil temukan, terus mereka menjadi terjadi yang namanya transaksi atau pembelian, naik tangga nih si customer itu menjadi si orang itu menjadi customer gitu. Jadi ketika teman-teman di sini kayak tadi ya, oh alhamdulillah udah jadi customer nih, aku dapat customer. Kenapa bisa mereka sampai ke sini? Ingat lagi funnel marketing yang tadi ya, ada tahapan itu terus mereka beli. Bayangin kalau kita nggak terusin mereka menjadi, atau kita ajak mereka, kita bimbing mereka, kita maintain mereka, naik ke jadi klien, naik terus lagi ke tangga supporter, naik terus ke tangga advocate, naik terus ke tangga partner, di mana loyalis itu adalah sampai di paling atas, yaitu menjadi partner kita. Atau pernah di tahun sebelumnya, kita sharing juga yang Mbak Zulfa, itu ya tangga paling atas, kita sebutnya adalah loyal customer gitu. Atau di mana itu adalah kalau kita berhasil membuat mereka menjadi friend atau temannya kita gitu. Lihat di sini, dari customer yang baru melakukan transaksi pembelian pertama, terus naik menjadi klien, itu aja udah hebat ketika misalnya mereka retain atau tetap barang kita gitu. Nah, di mana klien ini kayak sifatnya itu ya, mereka itu suka sama kita, dia membeli produk dan dia udah bisa memberikan penilaian gitu. Kita oke nggak, brandnya apa enggak. Supporter itu di level ketika mereka udah melakukan pembelian ulang ya. Mereka beli lagi dan mereka itu udah bisa dibilang di sini belinya minimal udah 3 kali, itu udah supporter. Dan advocate ini adalah ketika mereka tuh secara aktif itu udah sayang banget sama kita. Mereka nge-support kita, kalau kita up story, mereka bakal nge-share itu ke Insta story-nya mereka juga, kayak gitu. Nah, level yang paling atas nih, yang bisa kita bilang ini adalah loyalis ya, di mana mereka itu udah kayak teman, kita udah punya hubungan yang khusus sama mereka gitu, karena kita ada kepentingan dan mereka pastinya juga ada kepentingan sama kita. Kenapa mereka ada kepentingan sama kita? Ya karena mungkin kita berhasil menjalin kedekatan sama mereka, entah nanti melalui program loyalitas pelanggan, entah mungkin nanti dengan program kemitraan, dengan program-program lain yang membuat mereka jadi semangat juga untuk mempromosikan atau misalnya merekomendasikan produk kita, bahkan mereka into gitu, mereka itu juga turut berjualan. Nah ini nih yang perlu banget harus mendapatkan perhatian. Teman-teman juga, teman-teman reseller di sini kalau misalnya ada yang sifatnya customer-nya itu aktif banget nge-support jualan, yuk gimana caranya kita sesimpel, oke ini udah ada yang nanya ya, caranya gimana? At least teman-teman udah mulai tahu dulu orangnya siapa, terus diajak kalau mereka mau itu langsung aja teman-teman bikinkan kolam atau bikinkan bukan kolam ya, wadah, entah misalnya grup dulu, grup WA juga nggak apa-apa. Nah, orang-orang ini yang terus kita jalin komunikasinya dengan sangat baik. Kalau bisa, kalau misalnya ada promo atau apa, orang-orang ini yang pertama kita kasih tahu sebelum kita share itu ke sosial media dan ataupun apapun gitu. Nah, nanti aku juga kasih tahu gimana caranya ya. Salah satunya juga bisa kayak kita tambahin value juga. Value itu apa sih Mbak Ina? Value itu nilai. Kalau misalnya kalian beli ini, nanti misalnya kalian bisa jadi apa-apa gitu. Itu bisa banget kita desain mulai dari sekarang gitu. Jadi teman-teman reseller juga, oke, kalau misalnya beli ini, nanti kamu kalau berhasil jual misalnya 2, yang ini dapat potongan harga 15% atau apa gitu. Jadi teman-teman silahkan sekreatif mungkin, teman-teman yang akan tahu gitu, mau men-treat atau memperlakukan si calon customer kalian ini sebagai teman itu, temannya itu dapat keuntungannya apa gitu, pasti harus ada kan, nggak mungkin nggak ada, karena kita berbicara tentang bisnis gitu, bukan yang teman arisan atau apa, no. Tapi ini kan bisnis usaha, jadi memang harus ada value yang beda, yang itu bisa
membuat mereka akan mau gitu untuk diajakin jadi temennya kita gitu untuk membesarkan Naisha atau usaha kita ini gitu kan. Oke. Oke, boleh nih. Ini pertanyaannya nanti aku sambil ini juga ya teman-teman. Kita boleh next dulu ya. Seru, seru, seru. Jadi kalau sekarang belum ada yang loyal, gimana? Kita boleh next? Oke, trust the process ya teman-teman. Makanya kita malam hari ini belajar gitu, biar kita nemuin, oke, kendala kita selama ini pas berjualan atau menjadi mitranya Naisha itu apa? Di sini bukan hanya ada aku, di sini ada Mbak Zulfa, tadi juga ada teman-teman dari Naisha juga. Jadi kita bisa sharing apa sih yang menjadi kendala. Selain kita juga ada di grup kan, pastinya teman-teman juga nanti bisa sharing gitu. Terus kalau misalnya tadi untuk meningkatkan value apalagi ya gitu. Value itu bukan hanya dengan memberikan barang kok teman-teman. Dengan teman-teman benar-benar kayak menjadi temannya mereka, terus membantu mereka di luar hal usaha pun itu juga bisa menjadi value. Value-nya adalah, oh ternyata, anggaplah di sini siapa ya? Oke, Kak Putri Fajarna nih misalnya, punya customer yang udah jadi teman ya, udah berhasil jadi teman. Tapi sering banget meluangkan waktu untuk misalnya dengerin mereka sharing, berbagi resep makanan misalnya dan lain-lain gitu. Karena value-nya itu lebih dari itu gitu, lebih hanya karena berjualan, itu sih yang aku pengen sampaikan gitu. Jadi ketika kita pengen si customer kita ini tuh dekat sama kita, teman-teman, pastikan kita cari tahu juga dia sukanya apa, nggak sukanya apa, gitu ya. Oke, kita boleh next lagi sebelum nanti kita tanya jawab. Nah, apa yang perlu kita lakukan, Mbak Ina, kalau kita mau mempertahankan si customer kita? Sebenarnya ada beberapa pilihan, dan ini yang bisa teman-teman mungkin bisa lakukan gitu. Sambil nanti kita diskusi ya, mana yang paling memungkinkan. Barangkali di sini Mbak Zulfa atau teman-teman dari Naisha bisa ngasih arahan juga nih, gimana biar ada hal-hal yang itu sifatnya kita beda dengan brand-brand yang lain gitu. Kita nanti diskusi aja. Next. Oke, ini dia teman-teman. Pertama, teman-teman penting banget untuk mempelajari yang namanya consumer behavior atau perilaku konsumen. Kalau sekarang misalnya orang itu dekat banget sama HP, berarti jualannya udah, ya udah kita manfaatkan aja gimana caranya kita berjualan di HP. Coba kita cari tahu kira-kira customer kita ini paling sering itu aktifnya di sosial media yang mana misalnya ya. Atau misalnya di grup-grup yang mana. Teman-teman mulai bisa mapping atau melakukan pemetaan, apakah misalnya di grup FB yang paling rame misalnya, atau bahkan misalnya di apa ya, bisa kita bilang kayak di postingan-postingan yang misalnya itu merujuk pada produk kita. Terus kita komen di situ, atau misalnya kita membuat kolam sendiri dengan membuat Instagram sendiri, atau marketplace. Sekarang kan rame banget tuh marketplace, terlebih banyak banget program gratis ongkir dan lain-lain. Teman-teman harus pelajari, kira-kira kalau kita mau pakai sosial media, yang dipakai apa? Media habit-nya apa? Media habit itu adalah mereka itu pakainya apa sih gitu. Sampai ke jam mereka pakai apa ya? Jam mereka online. Anggaplah misalnya kalau WhatsApp. Saya pribadi teman-teman akan follow up customer ketika dia tak lihat bolak-balik gitu, dia lagi online apa enggak. Itu penting juga loh, karena ketika misalnya dia nggak online, terus kita follow up, bisa jadi nanti ya ketimbun atau apa gitu. Nah ini juga penting kalau kita belajar tentang si customer kita itu, mereka tuh lebih aktifnya di mana, terus di jam berapa, itu teman-teman mulai sekarang kayak, oh ternyata nggak bisa kita follow up-nya itu di sembarang waktu sebisanya kita gitu. Mungkin bisa, cuman akan lebih optimal ya kalau kita ngikutin mereka sebagai customer kita. Ada tipikal yang misalnya customer itu, anggaplah misalnya customer kita itu lebih banyak ternyata remaja, yang dimana mereka hobi begadang. Bisa jadi loh mereka itu akan lebih aktif di malam hari, di atas jam 10 misalnya. Atau bahkan ibu-ibu yang misalnya punya anak yang baru kelar dengan kerempongannya dan mereka main HP-nya di jam sekian. Nah, di situ malah
kadang gini, aku sering dapat banyak pertanyaan, tapi kan udah nggak di jam kerja Mbak Ina gitu kan. Malah ternyata apa ya, ketika kita sudah terjun ke dunia usaha, kita baru tahu kalau perilaku konsumen kita tuh unik dan beda-beda banget. Jadi nggak bisa kita kayak, oh ya udah, ini kan bukan jam kerja. Kita balik lagi gitu. Kalau misalnya banyak orang yang membalas di chat di jam kerja, barangkali audiens atau target market kita malah ada yang slow di situ dan dia akan sangat sangat apa namanya, merasa kita spesial, memberikan pelayanan yang spesial karena kita masih mau melayani mereka di luar jam kerja di mana itu adalah waktu yang mereka paling slow gitu. Nah, malah kadang suka diajak curhat. Kalau Kak Sari berhasil ya menjalin kedekatan, Kak Sari malah ngobrol dekat nggak hanya sebatas berjualan, itu malah poin plus Mbak, itu yang aku bilang value tadi. Jadi nggak melulu kok kita itu tentang kayak memberikan bonus atau memberikan misalnya kayak promosi atau diskon, nggak melulu tentang itu kok, nambahin value tuh ada banyak banget. Misalnya setiap mereka beli apa namanya, produk kita, kita nanti kasih, join yuk ke link Telegram yang ini atau link WA yang ini, nanti bakal ada itu loh, apa namanya, eee, kajian loh tentang ini, tentang itu juga bisa banget gitu. Tingkatkan kualitas customer service juga gitu. Nanti kita akan belajar ya, insya Allah di next meeting kita belajar teknik follow up, karena ini yang paling banyak ditanyain dari kemarin. Cuman tadi aku mikir kalau misalnya langsung ke teknik follow up, teman-teman belum ngerti mindset berjualan ini, sayangnya nanti pas misalnya udah follow up, udah semangat follow up, terus pas lagi sepi, teman-teman lupa gitu, terus nyerah, itu yang aku nggak pengen. Jadi kita belajar ya, step by step, it's okay. Kita belajar dulu mindset-nya malam hari ini, next baru kita pelajari teknis-teknis ya. Memang agak bosenin banget kok kalau kita ngebahas mindset itu kayak apalah ini motivasi dan lain-lain. Cuman ini penting sih, karena biar kita tahu, oh iya emang lagi fasenya kayak gini. Oh iya, ingat kemarin funnel marketing ada proses kok. Berarti kalau sekarang misalnya lagi belum bisa transaksi, mungkin next gitu. Sekarang ya udah aku menyebarkan informasi-informasi dulu aja, aku sharing product knowledge dulu aja, aku share konten-konten yang sifatnya misalnya entertain yang dari Naisha kan banyak juga tuh, atau sifat-sifat tips and tricks, misalnya mix and match dan lain-lain. Tuh kalau misalnya nanti kita terus-terusan apa namanya, bisa dibilang apa ya, konsistensi dalam berjualan tuh juga penting banget teman-teman. Mungkin bukan sekarang waktunya, tapi nanti gitu. Pasti bakal ada kok timing yang pas ketika market kita sudah teredukasi, sudah tahu banget tentang produk kita, terus banyak kok tipikal customer yang dia udah pengen banget beli tapi belum punya uang. Nah, percaya sama aku ketika kita terus setia sama mereka, ngasih mereka informasi, konten-konten yang menarik, pas mereka punya uang, mereka pasti akan beli, percaya sama aku. Karena itu udah kejadian banget selama aku bertahun-tahun melayani customer, itu selalu terjadi gitu. Atau mungkin bukan karena faktor uang ya, karena memang belum butuh aja gitu, tapi pas mereka butuh, mereka fit in dan kita selalu ada sama mereka tadi karena kita berusaha untuk dekat sama mereka, itu akan terjadi transaksi. Nah, terus yang ketiga email marketing, tapi kalau teman-teman di sini mungkin WA marketing ya, itu juga penting. Bahkan DM ya, DM marketing, DM IG itu sekarang itu juga powerful kok, bakal tetap dibaca. Cuman mungkin cara kita gimana biar kita nggak annoying aja. Annoying tuh kayak nyebelin gitu, jangan sampai kita spamming atau kayak terkesan kayak buru-buru banget gitu. Tapi ya udah kita kenalan dulu mungkin, kalau dibalas alhamdulillah baru kita kayak, "Kak, aku mau nawarin." Itu lebih menurut aku ya, lebih wise, lebih bijak daripada kita spamming gitu. Itu pasti akan nggak dibaca sih. Maksud dibaca mungkin tapi nggak dibalas ya. Terus yang keempat, diskon dan promo itu masih banget sih. Masih banget bisa jadi faktor pembeda. Tapi alih-alih sekarang mungkin ya, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen di poin nomor 1, kebanyakan customer yang kalau cewek-cewek, ibu-ibu, mbak-mbak kayak aku atau siapapun ya, yang kayak kita nih, kebanyakan itu tuh lebih suka gratis ongkir daripada promo promo ini ya, promo kayak cashback atau apapun kayaknya yang penting sampai gitu. Nggak tahu kenapa ini masih jadi dilema banyak orang-orang, ini, yang punya usaha online, teman-teman. Jadi gratis ongkir itu emang masih jadi pertanyaan gitu.
banyak yang masih belum jadi beli hanya karena faktor ongkir. Padahal nggak seberapa banget kalau dipikir-pikir ya. Cuman kok bisa ya mereka itu di benaknya ongkir itu mahal. Itu masih diteliti sama psikologi marketing. Kenapa kok ongkir itu masih jadi kendala gitu. Jadi daripada kita misalnya kasih diskon cashback atau potongan harga dan lain-lain, mending kita siasati itu untuk gratis ongkir, itu jauh lebih menarik sekarang ternyata menurut penelitian yang aku baca ya. Nanti aku kayaknya di minggu-minggu besok aku kasih beberapa fakta tentang customer kita tuh kalau dilihat dari perilaku konsumen sukanya kayak apa sih gitu. Oke, next mungkin bisa kita bahas. Poin 5, selingi dengan program customer loyalty. Ini kalau yang misalnya udah customernya udah gede ya, udah banyak, di atas 100 gitu, boleh banget bikin customer loyalty. Misal sesimpel kayak, yuk siapa yang penjualannya paling gede, nanti bisa nih dapetin hadiah A, B, C, D, E, atau misalnya boleh nih nanti jalan-jalan, ini ada tiket kemana, itu boleh banget. Atau misalnya, ayo yang misalnya penjualannya berhasil sekian, kita ketemu yuk bareng-bareng di Bali, kita liburan bareng, kita gathering, kayak gitu. Tapi ini untuk yang levelnya gede ya. Nggak apa-apa, someday kan kita bakal jadi gede kan usahanya, amin. Oke, yang terakhir kita belajar teknik follow up. Teknik follow up itu ada banyak banget, dan kita akan belajar ini di next meeting, kayak gimana sih follow up yang baik dan benar, gimana sih teknisnya kalau misalnya mereka bilangnya mahal, gimana sih Mbak Ina kalau misalnya mereka bilang produk kita sama aja kayak di pasaran. Nah, ini kita akan belajar di next meeting aja. Kenapa aku kasih tahu dari sekarang? Biar teman-teman besok pas di next meeting, pas Mbak Zulfa share posternya dan link, langsung pasang alarm karena kita akan ngebahas hal yang paling banyak ditanyain gitu. Cuman kenapa aku nge-skip ini dulu ya? Kita ngebahas mindset dulu biar teman-teman, oh ternyata dalam usaha itu tuh nggak langsung kok ada yang namanya transaksi atau pembelian. Jadi yang di sini baru, jangan berkecil hati. Kita belajar bareng-bareng lagi di next meeting ya. Sekarang yuk, siapa yang mau diskusi? Mbak Zulfa boleh banget. Kita mulai ke sesi diskusi. Yuk, yang mau nanya-nanya langsung aja ya komen di kolom chat. Nanti saya pilih pertanyaan mana yang akan dijawab oleh Mbak Ina. Ini ada pertanyaan Mbak Ina dari Kak Sri Meilani. Gimana cara meyakinkan konsumen yang baru nanya-nanya doang bahwa produk Meisha itu oke? Nice. Oke. Sebentar ya, aku boleh izin sebentar. Oh, boleh. Oke, thank you Kak Zulfa udah dibantu bacain pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Sri ya, Kak Sri Meiliani. Tadi pertanyaannya gimana sih meyakinkan si calon customer kita yang baru nanya-nanya doang kalau produk kita itu oke banget. Oke, kalau misalnya mereka baru datang dan nanya-nanya, teman-teman intinya ketika kita, ini kan CSing ya, CSing itu adalah customer service. Jadi kita menjadi customer service dulu gitu. Nah, ketika mereka nanya-nanya dan kita pengen dapetin something yang amazing, dalam teknik CSing itu kita cuma boleh melakukan 2 hal. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Maksudnya jawabnya itu bukan jawab yang gimana, tapi kita lebih kayak tanyanya itu mendengarkan gitu. Jadi tanya, dengerin, jawab gitu ya. Nah, ketika misalnya kita berlebihan juga itu kurang baik kadang, karena nanti mereka nggak nanya lagi gitu. Jadi kita jawab aja sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, tapi kalau bisa selalu, bukan kalau bisa ya, ini triknya adalah selalu berikan pertanyaan di akhir chatnya kita. Dan pertanyaannya pun, kalau
kalau boleh aku kasih tahu, pertanyaannya itu harus pertanyaan yang sifatnya kita menggiring mereka untuk menjawab ini apa ini gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak ya udah gitu, dia udah dapetin informasinya terus mereka nggak balas. Contoh, misalnya dia nanyanya kayak, size-nya ada ukuran yang kecil nggak ya? Ada Kak, kita sedia ukuran S. Nah lupa nanya kan di sini. Tapi kalau kita misalnya sampai di situ, mereka bisa jadi kayak, oh ya udahlah ada nanti aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita, kakak pakainya ukuran S ya gitu, atau malah M. Nah, atau malah XS, misalnya kalau kita punya XS kayak gitu. Jadi selalu usahakan kita pakai tanda tanya. Nah, kalau misalnya di sini kita mau meyakinkan dia, oh iya Kak, kalau boleh tahu, tanya aja gitu. Di level yang paling advance, ada yang advance ya, bukan paling advance, sorry. Kalau kita CSing, kita melayani customer, Kak Sri, itu tuh ada yang namanya kita menjadi advocate, atau kita sebagai konsultan. Jadi kita bukan seller aja gitu, tapi kita menempatkan diri kita sebagai konsultannya mereka. Langsung aja tanya, kalau boleh tahu, kakak mau pakai ke acara apa? Atau misalnya ini bajunya mau dipakai main kah atau apa, itu tuh penting banget biar kita bisa kasih mereka advice atau saran dan masukan gitu. Better gini, better gini. Nah, tapi yang paling 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 potensial untuk meyakinkan customer adalah testimoni itu masih masih menang sampai sekarang. Jadi istilahnya kalau di dunia usaha ada yang namanya social proof. Nah, social proof itu kayak baju ini udah dipakai sama siapa sih? Itu penting loh. Ada public figure siapa misalnya pakai foto baju kita, atau misalnya ada tulisan-tulisan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang wow service ya, kita berbicara tentang apa namanya, customer-customer kita yang puas, terus kita arsipkan itu bisa banget untuk kita kirim ke mereka. Dan di Naisha pun udah punya kok bank konten yang isinya testimoni, ya nggak Kak Zulfa? Ya, betul. Nah, itu bisa banget nanti untuk teman-teman manfaatkan itu untuk menarik atensi atau perhatian mereka yang masih ngerasa kalau ya anggaplah mereka newcomers ya, pendatang baru yang mereka belum tahu tentang produk kita. Dan itu sangat wajar, mereka masih ragu atau misalnya masih belum tahu kalau produk kita itu oke. Nah, di sini waktunya kita menyampaikan itu. Nah, di bank konten tadi, pastikan teman-teman punya akses yang gampang ya. Misalnya teman-teman bikin sendiri lah di spreadsheet, atau misalnya apa ya spreadsheet itu, Excel yang Google itu loh teman-teman, spreadsheet kan, atau misalnya Google Drive, link-link yang penting. Jadi teman-teman kayak langsung aja dibikin di Bitly, terus di customize link testimoni Naisha atau apa gitu. Jadi kayak teman-teman taruh itu juga gampang. Sebenarnya nanti di apa ya, kalau misalnya by WhatsApp ada yang namanya label kan. Nah, itu juga teman-teman bisa save-nya di label. Jadi kasih label WA testimoni apa gitu. Jadi teman-teman kayak kalau di WA bisnis tuh enak banget kan. Kasih keyword apa, langsung kekirim kayak kayak gitu. Jadi itu menurut aku ngebantu banget sih. Kalau ada yang namanya social proof tadi ya, social proof berupa testimoni dari pengguna yang sebelumnya, atau ada beberapa konten yang kita sifatnya itu dipakai sama public figure. Social proof-nya itu masih tinggi banget sih, dua itu ya, public figure, atau misalnya anggaplah influencer gitu, sama tadi, testimoni pengguna sebelumnya itu penting banget untuk kita arsipkan terus. Jika ada yang ragu, kita kirimkan sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nah, kadang kan kita tuh masih manual ya, ngirimnya tuh kayak kita screenshot, kirim, screenshot, kirim. Sebenarnya bisa dikumpulin dalam satu link, kita kirim link aja. Jadi mereka, wah, gokil testimoninya. Udah sampai puluhan ribu, itu tuh udah nggak akan mereka ragu gitu. Itu bisa sih, itu hal-hal teknis lah kalau hal yang kayak gitu. Mungkin bisa di-collect di dalam satu link, kita kirim aja. Atau sekarang ada Telegram, teman-teman bikin sendiri aja, terus di setiap misalnya dapetin something itu dikirim ke situ, share link channelnya biar mereka yang nge-scroll sendiri, nanti itu akan ngebantu banget kita mengarsipkan itu lebih rapi juga gitu. Jadi nggak yang kayak kita screenshot kirim sampai 15 foto kita kirim gitu. Kalah-kalah katalog produk nanti gitu. Oke, gitu ya Kak Sri, semoga membantu. Sama-sama.
Oke, lanjut. Kalau ini Boleh, saya izin jawab dulu ya, Mbak Ina. Dari boleh, boleh. pertanyaannya dari Mbak Anissa Jingga, kadang kan kita udah punya customer yang udah pilih barang, tapi mereka kecewa karena ternyata barangnya habis. Dan maaf kalau produk Naisa lama nyampainya padahal cuma Jogja Temanggung. Saya bantu meluruskan ya Kak Anissa. Halo Kak Anissa, untuk memasarkan produk sebelumnya saya minta Kak Anissa buat cek dulu di aplikasi produk apa aja yang ready. Setelah itu baru promosikan ke customer-nya agar customer-nya bisa milih produk yang memang ready saja di aplikasi. Jangan jangan sampai waktu kita asal promosi ternyata produknya udah nggak ada nih di aplikasi. Jadi sebelum promosi harap dipastikan dulu ya Mbak Anissa produknya itu masih ada warna dan size-nya. Terus kalau masalah pengiriman ini biasanya dari Naisha tuh memang sudah dikirim, cuman kadang terkendala juga di ekspedisi. Jadi Kak Anissa bisa langsung aja tanya ke admin kan nanti ada nomor resinya. Nah, nanti kalaupun ternyata paketnya itu nyantol di ekspedisi nggak segera dikirim sama kurirnya, kita bisa bantu untuk langsung hubungi kurirnya biar produknya langsung dikirim ke alamat customer karena beberapa kasus memang lama di ekspedisinya walaupun cuma dekat Jogja Temanggung gitu ya Mbak Anissa. Lanjut Mbak Ina ini dari Mbak Laras. Kak kasih tips buat kami agar semangat jualan. Kadang ongkirnya mahal, jadi kami ambil untungnya juga paling dikit 5.000. Gimana tipsnya Mbak Ina? Oke, Kak Laras. Wah, ini kegalauan banyak orang ya. Iya, memang aku akui banget kalau ongkir itu masih jadi banyak kendala. Bukan hanya di Naisha, teman-teman, tapi di berbagai macam tempat juga kayak masih jadi kendala yang namanya ongkir ini. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan marketplace yang sering bagi-bagi gratis ongkir, caranya itu adalah gini, dalam berbisnis sebenarnya mungkin memang yang kita butuhkan itu untung ya. Tapi percaya teman-teman, untuk kita mendapatkan yang namanya stage atau fase yang kita jadi untung terus, itu tuh memang ada prosesnya gitu. Kalau misalnya sekarang teman-teman ngerasa kayak, aduh margin atau keuntungannya tipis, misalnya tadi kayak cuma 5.000, disyukurin dulu aja sambil teman-teman berpikir kira-kira aku bisa berjualan apa lagi ya untuk aku tetap bisa berjualan ini biar muter terus gitu. Karena gini, kalau misalnya kita lihat anggaplah Kak Laras misalnya nge-up-nya itu di marketplace gitu, atau misalnya nge-up-nya itu di Instagram. Kalau di marketplace itu kan ada track record penjualan dan lain-lain gitu kan. Di situ juga kalau mereka puas, mereka akan ngasih bintang sekian, terus ngasih review produk. Percayalah sama aku teman-teman, itu tuh akan menjadi proses kita nantinya ketika kita sudah siap dari segi modal. Kenapa? Karena kayak itu tuh sesuatu yang nggak bisa dibangun instan kan, tadi kayak review, terus jumlah produk yang terjual, walaupun mungkin di saat ini mungkin kita kayak ya udah marginnya tipis gitu, tapi itu tuh social proof nantinya ketika sudah berlaku kelipatan gitu. Ya kita untung sekian, tapi dapat 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 apa namanya track record, dapat something yang sifatnya itu social proof. Social proof itu kayak apa ya, kepercayaannya orang ketika mereka ngelihat akun jualannya kita, kayak gitu. Entah mungkin tadi, mungkin sekarang marginnya tipis, tapi karena kita tekun, mungkin nanti kan ada program gratis ongkir dari Naisha atau mungkin dari marketplace ketika kita tekun karena dia ngelihat kita rajin mengolah jualan kita di marketplace, biasanya itu akan disupport banget loh sama Shopee, sama Tokped gitu. Jadi kalau kita misalnya tekun aja, itu biasanya ada aja nanti program-program yang ditawarin buat kita gitu. Jadi kalau ditanya gimana biar kita semangat jualan, aku bisa bilang istiqomah, lakukan terus-menerus. Teman-teman tahu Kak Jill kan ya? Aku juga belajar dari dia gitu. Kak Jill Gordon itu loh yang viral dan TikTok. Ya. viral di TikTok.
kalau teman-teman mau lihat, dulu itu dia nggak ada yang nonton loh. Jadi story-nya dia juga kayak dia live TikTok itu bisa setenar sekarang. Dia benar-benar setiap hari ada yang nonton, gak ada yang nonton, dia tetap melakukan itu gitu. Jadi dia konsisten. Nah, bisnis itu teman-teman kalau mau gede itu juga harusnya konsisten. Kita bersyukur sekarang masih dapat untung 5.000 tanpa kita panas-panasan, tanpa kita harus ngapain ke jalan dan lain-lain. Aku tuh kadang kalau ngelihat dagang sempol, dagang cilok, itu mungkin untung mereka juga nggak sampai 5.000 kok sekali transaksi, tapi karena mereka tekun, mereka jalan lagi, dorong gerobak lagi. Maksudnya banyak hal kok yang bisa kita syukuri. Kalau kita misalnya benar-benar mau terjun ke dunia usaha, menurut aku salah satu yang memotivasi kita itu bukan hanya tentang margin atau keuntungan aja sebenarnya tadi. Oh, ternyata kita dapat relasi, oh ternyata kita dapat networking untuk tahap awal ya. Oh, oke, ada segini aku syukuri, kita repeat terus gitu. Nah, yang bikin kita berkecil hati itu mungkin karena kita belum mendapatkan apa yang kita pengen. Misalnya tujuan kita di sini berbisnis itu untuk mendapatkan income atau pendapatan yang gede gitu. Mungkin kalau bukan Naisha, teman-teman bisa sambil gini tetap pengen berjualan Naisha nih, tapi pengen yang perputarannya juga gede. Ada yang namanya strategi pivot bisnis, atau kita nyari bisnis apa yang sekiranya kita dapat keuntungannya cepat, tapi aku jadi bisa dapat modal untuk aku melakukan transaksi yang gede di Naisha. Jadi pengirimannya cuma sekali, terus nggak perlu mikirin ongkir lagi ketika misalnya customerku pengen dan barangnya ready gitu. Itu juga bisa banget gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, kita pengennya apa, kita niatnya usaha itu untuk apa, itu harus kita gali sih dalam diri kita. Sama tadi, banyak-banyak bersyukur itu juga luar biasa banget. Dan someday ketika kita terus-menerus teman-teman, kita kadang kalau mau nengok ke belakang, itu tuh akan kayak, ih gila aku udah sejauh ini ya ternyata melangkah gitu. Mungkin kalau dari segi omset masih belum gede, tapi tadi kepercayaan customer kita udah banyak, orang udah tahu kalau kita udah kita adalah orang yang berjualan Naisha, hijab yang apa kualitasnya A, B, C, D, misalnya kayak gitu. Itu aja udah something yang menurut aku proses ya gitu. Ya, semoga itu menjawab sambil nanti mungkin aku juga sambil pengen banget juga diskusi sama teman-teman sih gimana ya kita cari jalan tengah. Dan aku yakin banget teman-teman kita di Naisha juga di pusat itu terus mikirin teman-teman kok. Gimana biar berjualannya makin enak kayak gitu. Biar makin bisa. Kenapa kelas ini diadakan pun itu kan karena untuk mensupport teman-teman semua kan gitu. Jadi biar nggak pusing sendiri gitu ya udah malam hari ini tuh kita coba diskusi bareng-bareng cari jalan terbaiknya. Mungkin Kak Zulfa ini setiap kita live ya, setiap kita webinar selalu ada pertanyaan ini. Berarti ini kayaknya perlu kita cari solusinya ya, perihal ongkir biar teman-teman ngerasa kayak marginnya itu bisa worth it lah gitu untuk kita ngajak mereka bareng-bareng Kaizen atau kita ngajak mereka bareng-bareng untuk yuk bareng-bareng lagi kita jualin produk kita ini kayak gitu. Oke, gitu ya Kak ya, thank you banget. Ini malah jadi masukan buat aku pribadi dan juga pastinya untuk tim Naisha juga di pusat buat kita cari lagi nanti gimana caranya biar bisa teman-teman marginnya gede gitu. Oke? Oke, tapi ini beneran jadi masukan buat saya juga sih Mbak Ina. Mungkin di next event kita bakal bikin promo gratis ongkir ya, ditungguin aja nanti saya pikir gimana teknisnya. Keren. Nah ini nih, ini yang aku suka banget dari Naisha. Kenapa aku juga selalu pengen support Naisha ya? Karena dia selalu mendengarkan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi kayak you ask, we give gitu. Jadi kayak benar-benar mendengarkan. Jadi malah momen kayak gini tuh enak banget buat kita diskusi bareng. Apa sih yang menjadi kendalanya teman-teman? Jangan kayak dipendam sendiri. Terus tadi itu hebat banget loh sampai mau bilang kayak kadang nutupin ongkir dan dapat marginnya jadi tipis bisa cuma sampai 5.000. Itu tuh bagi aku ya Mbak yang ngedengerin aku tuh langsung kayak oke, ini berarti ada problem yang harus kita selesaikan. Next kita akan cari tahu lagi ya gimana biar semuanya teman-teman yang jualan Naisha, yang jadi resellernya Naisha paling happy sedunia. Oke, thank you banget yang udah nanya Kak Laras. Keren.
Kasih juga Kak Laras atas pertanyaannya. Ditunggu aja ya, kita besok bakal bikin event gratis ongkir untuk reseller. Yeay. Biasanya kan kalau event-event promo gitu, reseller lebih suka potongan harga atau ekstra komisi, tapi di next mungkin bisa dicoba nih gratis ongkirnya. Tuh, ayo Yes. Kak, semangat Kak. Bilang makasih dong ke Kak Zulfa, biar nanti ada lagi tuh program-program yang nyenengin lainnya. Thank you ya Kak Zulfa ya. Sama-sama, makasih juga. Oke, ini ada yang mau nanya lagi, ongkir di aplikasi Naisha kenapa tidak bisa pakai wahana, Kak? Oh iya, memang di Naisha kerjasamanya hanya dengan JNE dan ID Express, jadi mohon maaf banget, kita belum bisa menyediakan wahana untuk untuk pengirimannya. Jadi Kak Mu'afah bisa pakai JNE atau ID Express. Kalau mau pakai ekspedisi lainnya mungkin bisa tanya ke admin langsung aja Kak, nanti biar dibantu sama adminnya. Kami tunggu kabar dari Kak Sinta. Terima kasih program gratis ongkirnya, kami tunggu kabar baiknya. Oke, siap Kak Sinta, ditunggu ya. Terus ini ada dari kenapa? Dari ini tadi yang cara konsisten jualan sudah dijawab juga dari Mbak Ina. Terus cara konsisten mempromosikan itu juga sudah ya tadi. Terus ini dari Kak Sri Melani lagi tentang teknis aplikasi. Kenapa di aplikasi Naisa suka agak lama respon? Mohon maaf ya Kak Sri Melani kalau kadang aplikasi Naisa suka agak lama loadingnya, tapi kalau kayak gitu bisa ditangani dengan cara di logout dulu Kak Sri, kemudian nanti login ulang. Kalau misalnya masih tetap belum bisa, biasanya kalau udah di logout terus login itu langsung bisa, tapi kalau ternyata belum bisa, Kak Sri Mailani boleh minta tolong ke admin biar dibantu ordernya. Oke? Oke, terima kasih juga semuanya. Makasih Kak, ditunggu kabar baiknya. Ini juga jadi insight buat saya dan tim Mitra Naisha yang lainnya untuk mendengarkan apa aja sih yang dibutuhkan sama reseller. Kalau misalnya ada kendala-kendala gitu, boleh banget loh Kak disampaikan ke admin-admin. Jadi kita tahu nih apa reseller tuh pengennya apa, butuhnya apa gitu. Nanti kita pikirkan gimana teknisnya untuk diaplikasikan ke reseller biar reseller ini juga makin mudah order di Naisha, terus makin senang juga jualannya, makin laris. Jadi kita sebisa mungkin membantu reseller-reseller semuanya. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini aja ya sesi tanya jawabnya. Kita lanjut di kelas reseller pertemuan di bulan depan ya Mbak Ina. Oke, boleh sekali. Nanti juga kalau teman-teman mau tanya bisa langsung aja ke Instagram aku, bisa banget ya. Nanti kita discuss. Dan kita bakal ketemu lagi loh. Kita bakal ketemu lagi di next meeting mungkin. Oh, belum ada ya, belum ada jadwal. Nanti belum ada dikabarin sama jadwalnya. Mbak Zulfa ya. Nanti menyusul ya Mbak Ina, kita berarti di pertemuan berikutnya bahas teknis follow up. Follow up. Ya, benar. Itu juga saya butuh banget. Ilmu tentang teknis follow up karena saya juga masih butuh belajar bareng juga sama reseller-reseller di sini. Jadi nggak cuma reseller aja nih yang belajar, tapi saya juga masih harus banyak belajar dari Mbak Ina. Saya juga masih belajar. Kita semua belajar bareng pokoknya. Kita kelompok belajar, oke? Oke, terima kasih ya teman-teman reseller dan teman-teman Mitra Naisha. Terima kasih juga Mbak Zulfa. Kita ketemu lagi di next meeting. Kita niatkan, kita berdoa semoga ini menjadi ikhtiar kita bareng untuk kita berusaha di sini. Karena aku yakin niat teman-teman untuk menjadi Mitra Naisha, menjadi reseller di sini pasti niatnya bagus, niatnya mencari rezeki, untuk mensupport misalnya suami, atau mensupport diri sendiri gitu. Mari kita berdayakan diri kita sendiri ya, kita berdayakan ini, dan pastinya terima kasih juga untuk Naisha, karena berkat Naisha kita semua di sini berkumpul, dan semoga
menjadi apa ya, kebaikan untuk kita semua ya di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next meeting. Thank you. Aku kembalikan ke Mbak Zulfa, boleh ya? Boleh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Ina. Kita ketemu lagi. Wah, ada yang on cam, luar biasa. Terima kasih atas undangannya malam ini Kak Ina dan Kak Zulfa sama tim Naisa. Semoga berkah melimpah. Makasih juga teman-teman Naisa ini. Menurut saya hebat-hebat loh. Jadi kan teman-teman Naisa kan banyak yang kerja, ada yang sambil kuliah, ada yang sambil ngomong anak. Kuliah. Ya, siapa di sini yang masih kuliah? Hebat Saya. loh. Sambil kuliah, sambil nyari uang, sambil sampingan juga. Insya Allah dipermudah ya. Iya, semoga Allah permudah, saya doain. Semoga jualannya laris, kerjanya laris, kuliah lancar sampai lulus. Yang ngomong anak juga hebat-hebat semua nih. Saya kayak yang paling tua. Emang Kak Anissa umurnya berapa ya? Kayak yang paling tua ini. Oke, sama-sama semuanya. Makasih juga udah ini dan meramaikan kelasnya. Terima kasih atas antusiasnya. Kita ketemu lagi di bulan depan. Selamat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya mama udah deh.